Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizkia Mapuja. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Angkatan 2017. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Inklusi. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, yang pertama kali yang akan saya bahas adalah pengertian dari inklusi itu sendiri. Apa itu inklusi? Inklusi adalah pendidikan yang tidak diskriminatif, pendidikan yang memberikan layanan kepada semua anak tanpa memandang fisik, mental, sikap sosial, dan emosi si anak. Dengan kata lain, pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya untuk memaksimalkan potensinya dalam belajar. Nah, sekolah inklusi sendiri adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama. Nah, selanjutnya saya akan membahas anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kondisi berbeda dengan anak lainnya yang memerlukan penanganan khusus, di mana kondisi berbeda yang dialami anak adalah karakteristik mental, kemampuan sensorik, dan kemampuan komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis ABK. ABK itu terdiri dari 8 jenis. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra disebabkan adanya gangguan penglihatan yang dapat terjadi secara menyeluruh atau sebagian. Walaupun sudah dibantu dengan alat khusus, mereka tetap harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang khusus. Yang kedua, yaitu tunarungu. Tunarungu disebabkan adanya kelainan pada sistem komunikasi bahasa dan pendengaran melalui lisan atau alat pengeras yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu ada tunadaksa. Tunadaksa diakibatkan adanya kelainan atau keterbelakangan mental ataupun tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu yang disebabkan oleh fungsi kognitif yang sangat lemah. Yang keempat, ada tunadaksa. Tunadaksa adalah kelainan fisik yang berkaitan dengan tulang, sendi, otot, dan sistem syaraf yang memerlukan penanganan khusus. Nah, yang kelima ada anak unggul atau berbakat istimewa. Nah, anak unggul ini adalah anak yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dari orang lain atau anak seusianya yang mampu menghasilkan prestasi yang memuaskan. Nah, selanjutnya ada anak dengan hambatan berbicara dan hambatan berbahasa, yaitu anak yang mengalami hambatan berbicara dan bahasa yang dapat dilihat dari faktor biologis dan faktor lingkungannya. Nah, yang ketujuh adalah anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, anak yang mengalami kesulitan belajar diakibatkan oleh gangguan persepsi seperti kerusakan otak, keturunan, dan ketidakseimbangan proses kimia dalam tubuh dan lingkungannya. Yang kedelapan adalah anak dengan gangguan spektrum autis. Nah, adanya gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dengan komunikasi verbal dan nonverbal dan masalah lingkungan sosial sehingga mampu menghasilkan respon yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensori si anak tersebut. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah ajakan pentingnya penerimaan anak ABK di masyarakat. Nah, pentingnya penerimaan anak ABK di masyarakat adalah yang pertama itu dari orang tuanya sendiri. Orang tua itu diajak berdiskusi dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk membekali mereka agar siap menjadi orang pertama yang mensupport dan memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, termasuk kebutuhan belajarnya sendiri. Nah, di samping itu, lingkungan sosial masyarakat juga sangat penting agar anak berkebutuhan khusus ini tidak merasa terintimidasi oleh kelainan yang dideritanya, sehingga menumbuhkan semangat pada anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ajakan seluruh sekolah, khususnya SD, untuk menerapkan inklusi. Tentunya, keberadaan program inklusi ini tidak saja karena ditemukannya data bahwa banyak anak-anak berkebutuhan khusus di daerah terpencil dan jauh dari sekolah konvensional yang belum memperoleh pendidikan. Namun,
lebih menekankan pada hak warga Indonesia. Dalam hal ini adalah anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan di Indonesia dengan baik, apalagi di tingkat dasar seperti sekolah dasar. Maka harus ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya mengunjungi sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi yang saya kunjungi adalah sekolah SD Negeri 5 Kota Langsa yang berada tepat di belakang Lapangan Merdeka. Nah, di SD Negeri 5 ini terdapat beberapa anak berkebutuhan khusus, yaitu terdapat di kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Kebetulan yang saya observasi yaitu anak yang di kelas 1. Anak di kelas 1 ini terdapat 2 orang, tapi yang saya observasi hanya 1 yang laki-laki. Nah, jadi anak laki-laki di kelas 1 ini dia menderita kebutuhan khusus tunagrahita, di mana emosinya tidak bisa terkontrol. Namun dia sering menjahili temannya, tapi dia tidak bisa dijahili kembali oleh temannya. Dia kalau sedang bercengkrama dengan temannya atau dia tidak senang dengan apa yang diucapkan temannya, dia cenderung memukul, melempar bangku, dan melempar temannya dengan apapun yang ada di sekitarnya. Nah, jadi anak ini orang tuanya sudah tahu kalau dia ini menderita tunagrahita, tapi orang tuanya memang menyerahkan seluruh tanggung jawab yang ada di sekolah itu kepada guru. Jadi orang tuanya juga terkesan sebenarnya tidak peduli dengan anak ini. Dia tidak terima kalau anaknya itu dibilang memiliki kebutuhan khusus. Nah, jadi si anak ini bernama Rizky. Si Rizky ini biasanya datang ke sekolah selalu lebih lambat setengah jam dari teman-temannya. Dan ini terjadi setiap hari dan sudah dikonfirmasi dengan orang tuanya. Ya, memang begitulah keadaannya. Nah, jadi kesimpulan dari video saya kali ini bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dalam menerima dan mendapatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan anak berkebutuhan khusus ini juga setara dengan anak-anak normal lainnya. Hanya saja dia memiliki beberapa keistimewaan tersendiri. Nah, begitulah video singkat mengenai inklusi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.